Dalam iman Katolik meyakini bahwa Bunda Maria itu diangkat ke surga. Diangkat ke surga itu artinya Bunda Maria diangkat ke surga bukan karena kekuatannya. Ya, oke. Mr. George, silakan masuk, ada link di situ. Saya hanya meminta ayat kitab suci di mana pernah setan menjadi Tuhan. Saya hanya meminta itu aja. Karena dalam kitab suci, dalam surat Rasul Paulus saja yang mengatakan bahwa setan dapat menjadi seperti malaikat terang. Itu doang. Yang lain, ya, tidak ada saya temukan setan dapat menjadi seperti Tuhan. Saya tunjukkan pada Anda kenapa setan tidak sama dengan Tuhan. Begini, kawan. Apa yang setan tidak bisa buat sehingga dia tidak bisa sama dengan Tuhan? Tuhan menciptakan manusia, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Itu cerita kitab Kejadian. Lalu menjadi makhluk yang hidup. Setan tidak bisa melakukan itu. Apa yang bisa dilakukan setan? Setan bisanya merusak yang sudah ada. Contoh, dia membuat Adam dan Hawa itu tidak patuh kepada Tuhan. Itu contoh sederhana. Apa yang membuat manusia, ya, oke, apa yang membuat iblis berbeda dengan Tuhan? Iblis tidak bisa menghidupkan, tapi iblis selalu mengarah kepada penghancuran. Ya, oke? Mana ayatnya? Pernah iblis jadi Tuhan? Kalau iblis pernah jadi Tuhan, berarti iblis pernah menciptakan manusia. Karena iblis satu-satunya yang dia tidak bisa adalah dia menciptakan nafas kehidupan dan membuat manusia hidup. Kalau dalam konsep kita kan iblis itu kan malaikat. Dahulunya malaikat. Tapi saya tidak arah ke sana. Malaikat itu kan ciptaan. Ya. Oke. Sekarang bagaimana pandangan Gereja Katolik tentang Bunda Maria? Kita santai-santai saja ya. Bunda Maria diangkat ke surga. Bagaimana memandang cerita itu? Kita harus melihat beberapa sisi. Pertama, sisi historis. Kedua, kitab suci. Dan juga kesaksian dokumen-dokumen. Kita lihat dan kita baca. Kita pelan-pelan saja. Dalam kunjungannya ke gereja Getsemani, Santa Birgita mengalami penampakan Bunda Maria. Ia bersaksi bahwa Bunda Maria menampakkan diri, menyatakan kebangkitan dan pengangkatannya ke surga pada hari ketiga. Jangan dipotong di situ, masih ada lanjutannya. Adapun gereja makam Bunda Maria di Yerusalem itu tersembunyi di bawah tanah. Dan makam itu terletak di lembah Kidron, dekat gereja segala bangsa dan taman Getsemani. Sebuah gereja bundar yang dibangun di atas makam Bunda Maria ditemukan sekitar tahun 455. Oke. Pada awalnya, ya, gereja itu dibangun kembali oleh Mauritius Tiberius pada tahun 582 sampai 602. Namun dihancurkan oleh orang-orang Persia pada tahun 614. Namun gereja tersebut dibangun kembali oleh seorang peziarah dari Armenia, Arkulf, pada tahun 680. Nah, diceritakan lebih lanjut, adapun bangunan gereja yang dibangun kembali itu terdiri dari 2 tingkat. Pada tingkat atas ada 4 altar dan pada bagian bawah mempunyai altar pada ujung timur. Sementara itu, makam Bunda Maria terletak di sebelah kanan. Prajurit perang salib di kemudian hari hanya menemukan reruntuhan. Kemudian mereka membangun kembali pada tahun 1130
dengan ditambah sebuah biara Benediktin. Ketika prajurit perang salib kalah pada tahun 1187, Sultan Saladin menghancurkan seluruh bangunan gereja bagian atas. Namun demikian, biarawan Fransiskan memelihara dan merestorasi hingga diambil alih oleh Ortodoks Yunani pada tahun 1757. Nah, kini yang tersisa dari gereja hanya lapangan dengan portal dan gerbang lengkung ditunjang 8 kolom marmer yang diperkirakan berasal dari tahun 1130. Apabila turun 7 tangga ke dalam terdapat 48 anak tangga lebar di mana terdapat makam Ratu Melisande. Nah, pada anak tangga ke-20 menuju gereja bawah tanah itu sebagian besar gua dalam batu dan terlihat arsitektur Bizantin abad ke-5. Selain itu terdapat salib dengan palang yang tidak sama. Pada pusat palang sebelah timur memiliki panjang 52 kaki dan lebar 50 kaki. Disinilah terdapat makam Bunda Maria yang kosong sejak abad pertama. Nah, pada sisi yang menghadap ke pintu barat ada 3 lubang dibuat pada batu makam. Paus Pius ke-12 pada 1 November 1950 melalui dogma Munificentissimus Deus mengatakan setelah menyelesaikan tugasnya di dunia, perawan Maria diangkat jiwa dan raganya dalam kemuliaan surga. Karena apa? Kiranya semakin jelas bagi kita bahwa baik pandangan bahwa Bunda Maria pernah dimakamkan atau langsung diangkat ke surga dapat diterima. Karena Yesus sendiri pernah berkata, "Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempatku di mana aku berada, kamu pun berada." Dan ini kita bisa buktikan dalam Wahyu 12 ayat 1 sampai 6. Apa yang dikatakan di sana? Ya. Wahyu 12 ayat 1 sampai 6 merupakan gambaran keberadaan Bunda Maria di surga. Isi perikop itu menggambarkan masa lampau yang dialami oleh Bunda Maria, Santo Yusuf dan Yesus. Lebih dari itu kita bisa melihat ayat 5. Ayat 5 yang menggambarkan ya Bunda Maria yang melahirkan gembala segala bangsa. Dalam berbagai diskusi saya dengan orang-orang non-Katolik, saya bertanya kepada mereka, siapakah gembala segala bangsa yang dimaksud dalam Wahyu 12 ayat 5? Dan siapakah yang melahirkan gembala segala bangsa itu? Tidak ada gembala segala bangsa selain Yesus, dan tidak ada perempuan lain yang melahirkan gembala segala bangsa selain Bunda Maria. Maka yang diceritakan di situ adalah Bunda Maria yang melahirkan gembala segala bangsa. Dan Wahyu 12 itu merupakan gambaran masa depan kebangkitan yang dialami oleh murid-murid Yesus yang didahului oleh Bunda Maria dan para rasul. Nah, bagaimana dengan dokumen-dokumen yang lain? Selain kitab suci tadi, dokumen-dokumen yang lain juga memberikan kita kesaksian-kesaksian. Misalnya, dokumen Liber Requiem Mariae, buku perihal beristirahatnya Bunda Maria, menegaskan kepercayaan pengangkatan Bunda Maria ke surga telah diajarkan sejak abad ke-3 dan abad ke-4. Tradisi suci para rasul menjelaskan bahwa semua rasul hadir ketika Bunda Maria wafat. Sementara Rasul Thomas hadir 3 hari kemudian karena ia berada di India. Lalu apa yang terjadi pada saat pemakaman Bunda Maria? Yang terjadi adalah demikian. Ketika Bunda Maria dimakamkan, ada seorang Yahudi menghalanginya. Ia menghalangi dengan memegang keranda tempat Bunda Maria atau jenazah Bunda Maria. Maka terjadilah mujizat.
kedua tangan orang itu lepas dari tubuhnya. Tangan orang tersebut melekat kembali berkat doa para rasul dan juga pertobatannya. Dokumen yang lain, The Passion of Mary, kepergian Bunda Maria, yang dianggap berasal dari Yusuf Arimatea, memberikan informasi bahwa Rasul Thomas adalah saksi pengangkatan Bunda Maria. Karena apa? Rasul Thomas menyaksikan Bunda Maria menjatuhkan tali ikat pinggangnya dari langit sebagai bukti bahwa ia diangkat. Akhirnya atas permintaan Rasul Thomas, makam Bunda Maria dibuka dan ternyata makam itu kosong. Itulah data-data keterangan yang sudah ada sejak abad ketiga. Mana yang lebih Anda percayai? Ajaran yang baru muncul abad 20, ajaran yang baru muncul abad ke-21, atau keterangan dokumen-dokumen yang sudah ada sejak abad ketiga. Bahkan dalam kitab suci sudah ada Wahyu 12. Jadi kalau Anda menghina Bunda Maria sebagai roh gentayangan, Anda menghina Bunda Maria sebagai arwah-arwah, saya kurang tahu apa lagi saya harus jelaskan kepada Anda. Ya. Oke. Itu tentang pernyataan mengenai doa koronka yang baru saya jelaskan tadi. Doa koronka tidak bertentangan dengan kitab suci karena yang dimaksud itu bukan mempertentangkan kitab suci, tapi menjelaskan tentang bagian konteks yang lain. Kalau dalam kitab suci memang ditombak oleh yang namanya Longius, itu memang fakta. Ya. Itu memang fakta dan tidak perlu. Dan bagi orang Katolik itu tidak ditolak. Tapi penglihatan Santa Faustina, ketika ada orang mengatakan itu doa yang berasal dari iblis, maka tunjukkanlah pada saya iblis yang mana yang memberi saya doa seindah ini.